Shalom Bapak Ibu semua, selamat pagi. Wah, luar biasa ya hari ini saya bersyukur. Perkenalkan, nama saya Esther Worung ya, mungkin ada yang belum kenal. Karena kebanyakan saya melayaninya di belakang panggung ya Bapak Ibu ya. Enggak kelihatan jadinya. Jadi saya percaya Tuhan memakai kita semua juga teman-teman yang ada di belakang panggung. Sehingga kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Hari ini Bapak Ibu ada satu tema yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu wait dan listen. Wah, ini mengenai apa ya? Tunggu dan dengarkan. Seberapa banyak dari kita yang sering kali nggak bisa nunggu. Apalagi sekarang semuanya serba instan. Sulit untuk menunggu dan juga sulit untuk mendengarkan. Sebelumnya mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Biar kuasa Roh-Mu yang bekerja. Engkau tahu pribadi setiap kami. Dan Engkau tahu kebutuhan dari pribadi setiap kami. Biar kuasa-Mu yang menolong kami. Biar kami mengalami Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami diberikan hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Sehingga sungguh kami keluar tempat ini ada sesuatu yang berbeda. Karena kami belajar dari Tuhan. Di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Wait dan listen. Menunggu dan mendengarkan itu gak gampang Bapak Ibu ya. Seringkali kita inginnya cepat, inginnya serba instan. Ya kita gak gampang untuk mau menunggu. Tapi Tuhan inginkan bahwa kita mendengarkan Dia. Menunggu untuk mendengarkan. Menunggu sampai kita dengar baru melakukan. Seringkali sulit bagi kita untuk menunggu. Menunggu aja sulit apalagi mendengarkan. Tapi hari ini kita mau belajar dari seorang wanita yang sangat luar biasa. Wanita yang sangat mengasihi Tuhan. Ini bukan soal penting atau tidak penting untuk mendengarkan. Tapi soal penting dan terpenting. Yaitu bagaimana kita mau duduk di bawah kakinya mendengarkan Dia. Seberapa banyak handphone kita dalam satu hari menguasai pikiran kita. Berapa banyak media yang ada mempengaruhi kita. Sehingga sulit bagi kita untuk mendengar Dia. Dia bukan Allah yang aktif. Bukan Allah yang pasif tapi Allah yang aktif. Dia selalu ingin menyampaikan pesannya. Dia ingin selalu menyampaikan hidupnya untuk kita semua. Dia adalah Allah yang luar biasa. Matius 26 ayat 13 mengatakan, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukan ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Kenapa pertanyaannya? Siapa Maria, saudaranya Marta dan Lazarus? Siapa orang ini? Enggak penting orang ini. Tapi orang ini dicatat namanya. Karena apa yang dilakukan dia sungguh berkenan di hati Tuhan. Sehingga ditulis namanya. Ditulis apa yang dilakukannya. Mengapa? Kita akan melihat. Maria di Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Dia duduk di kaki Yesus mendengarkan. Dia terus mendengarkan. Dia tidak disibukkan. Dia tahu bahwa ini hal yang penting dan terpenting dan dia mau duduk di bawah kaki Tuhan. Seberapa banyak dari kita yang memiliki waktu untuk Tuhan untuk mendengar. Seberapa banyak dari kita yang saat-saat ini dengan keadaan yang begitu canggih, dengan kecepatan yang begitu canggih, kita memiliki waktu untuk mendengar di bawah kakinya. Maria adalah seorang penyembah. Dia tahu bahwa bagian yang terpenting dalam hidupnya adalah dia mendengar di bawah kakinya. Mendengar apa yang Tuhan ingin nyatakan. Kalau kita baca Bapak Ibu ya, di dalam firman Tuhan Lukas 10 38 sampai 42 dikatakannya perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Dia nggak
mau disibukkan, dia punya waktu khusus untuk mendengarkan Tuhannya. Dia tahu Tuhannya punya rencana dalam hidupnya. Dia tahu Tuhannya punya rancangan yang luar biasa dalam hidupnya. Dan dia mau mendengarkan di bawah kaki Tuhan. Maria memberikan waktunya untuk duduk di bawah kaki Tuhan. Dan ada satu lagi saudaranya Bapak Ibu, yaitu Marta. Dia sibuk sekali ya melayani. Ya dia memiliki waktu ya. Memiliki waktu untuk melayani, memang hobinya melayani, gak apa-apa Bapak Ibu. Tapi dia tidak punya waktu untuk mendengar. Dia sibuk sekali. Dia gak punya waktu untuk memberikan waktunya untuk Tuhan untuk mendengar apa yang dia inginkan. Kalau dari bahasa Inggrisnya lebih dalam lagi ya Bapak Ibu ya. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maria memberikan yang terbaik. Dikatakan di firman Tuhan yang terbaik. Mendengarkan adalah memberikan sesuatu yang terbaik buat Tuhan. Seberapa banyak kita memberikan waktu kita untuk mendengar dia. Kalau dalam bahasa Inggrisnya lebih dalam lagi ya. Maria itu duduk di kaki dan listening to what he said. Dia mendengarkan, menyimak sungguh-sungguh apa yang ingin Tuhannya lakukan. Apa yang Tuhannya ingin berikan. Dia dengar Tuhannya. Dikatakan dia sungguh memberikan yang terbaik. Memberikan dikatakan di sini adalah Mary has chosen what is better. Yang paling baik. Dia berikan dan Tuhan senang dengan apa yang dikatakannya. Sedangkan Marta, Bapak Ibu ya. Marta dia distract. Pagi-pagi distract. Dia banyak yang dia lakukan. Dia distract untuk dengar suara Tuhan. Gak bisa banyak pikirannya. Ini, itu, ini. Pagi-pagi sudah banyak. Ke distract semua. Waktu yang harusnya dia berikan buat Tuhan ke distract. Dia banyak melakukan sesuatu. Melayani. Dia distract. Dia lupa sesuatu yang terpenting dan terbaik. Yaitu mendengarkan. Tidak hanya distract, tapi dia juga worry, khawatir. Hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Seberapa banyak kita lebih banyak khawatir, lebih banyak takut, gak bisa mendengar. Takut untuk melangkah karena khawatir, karena takut menghadapi. Kita gak bisa lagi mendengar dia karena hidup kita penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Seberapa banyak kita juga seperti Marta yang upset, marah-marah, kesel. Pagi-pagi sudah marah-marah, sepanjang hari banyak marah. Udah worry, udah khawatir ya. Udah gitu dia mungkin takut dan dia kesel lagi ya. Hidupnya penuh dengan kekesalan, hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Saudara kira-kira orang seperti ini bisa mendengar? Sulit Bapak Ibu. Kalau kita punya kekhawatiran dan ketakutan yang lebih tinggi. Sehingga kita kesel, banyak keselnya. Ya seperti Marta, banyak keselnya. Banyak hal yang dia kesalkan. Dia gak bisa mendengar apa yang Tuhan inginkan. Bapak Ibu ada juga orang yang tahu bahwa dia mendengarkan. Tetapi dia gak bisa mendengar. Karena banyak penghalang dalam hidupnya. Ada juga orang yang sudah mendengar Bapak Ibu ya. Tapi dia gak bisa lakukan. Karena hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Dengan ketakutan. Dia bisa mendengar. Tapi dia gak bisa melakukan. Karena dia gak bisa karena hidupnya penuh dengan tekanan. Dengan kemarahan, kekesalan. Dia gak bisa melangkah. Yang ketiga adalah ada orang yang mendengar. Waktu dia mendengar. Dia taat melakukannya. Coba bilang kiri kanan, saudara yang mana ya dari ketiga hal ini? Yang mana ya kira-kira ya saudara ya? Apakah yang tidak bisa mendengar? Atau yang kedua mendengar tapi gak bisa melakukan? Atau yang ketiga saudara mendengar dan saudara melakukan? Maria dalam memilih yang terbaik, dia mendengar dan dia melakukan. Bapak Ibu untuk saya mempersiapkan ini salah satu yang
Tuhan ingatkan dalam pelayanan saya sering keluar kota Bapak Ibu ya. Bukan keluar kota tapi ke daerah pulau-pulau yang sangat sulit ya. Salah satu tempat yang saya ingin ceritakan tuh di Alor. Alor ini begitu pulau tersendiri, jadi dari Kupang tuh harus naik ferry atau naik pesawat Bapak Ibu ya untuk ke Alor. Tapi dari Alor ini harus naik kendaraan lagi 8 jam Bapak Ibu, harus melewati berbagai tempat. Waktu saya dengar ini saya agak takut juga ya Bapak Ibu ya. Karena saya pergi dengan orang lain dan saya tidak tahu ya siapa orang itu. Saya sering kali pergi itu bergantian orang. Gak sama seluruh apa yang saya pergi itu beda orangnya. Dan saya hanya tanya sama Tuhan, Tuhan saya tuh takut juga loh Tuhan. Pergi ke tempat yang seperti ini loh Tuhan. 8 jam turun naik lembah Tuhan. Saya tuh ngeri-ngeri juga nih Tuhan. Gak tahu tempatnya. Orang yang saya pergi, saya juga banyak yang gak kenal. Tuhan gimana? Tapi Tuhan memberikan impresi di hati saya. Dia katakan, kamu kan sudah 2 puasa. Sebelum tahun mulai. Waktu tahun 2023 mungkin atau tahun 2022. Saya dengar tuh saya langsung ternyata apa yang kita lakukan itu adalah persiapan. Sesuatu seringkali terjadi di tengah-tengah. Nggak ada sesuatu yang terjadi itu dengan rencana. Betul ya Bapak Ibu ya? Kadang-kadang terjadi dengan tiba-tiba. Begitu juga dengan pelayanan saya. Seringkali tiba-tiba. Seringkali harus siap sedia. Mau nggak mau kita siap sedia. Apa yang menjadi kekuatan saya? Yaitu 2 puasa. Duduk di bawah kakinya, mendengarkan dia. Berapa banyak dari kita saat ini yang memberikan waktu yang terbaik khususnya akan memasuki tahun 2025. Apa yang engkau sediakan buat Tuhan? Apakah kau memberikan pendengaranmu pada Tuhan? Sedia sehingga dia bisa bicara dengan engkau. Saya percaya setiap kita Tuhan ingin bicara. Setiap kita Tuhan ingin melakukan sesuatu. Karena dia adalah Allah yang aktif. Dia selalu mencurahkan. Sama seperti waktu saya melakukan hal ini Bapak Ibu. Ke Alor tuh gak gampang. Tapi Tuhan kasih kekuatan, saya pergi. Saya bilang Tuhan kalau memang Tuhan sudah persiapkan saya pergi. Sampai di Kupang, sampai ke Alor, saya harus naik 8 jam. Naik mobil yang seringkali ombaknya itu bukan di laut tapi di darat. Bapak Ibu bisa bayangkan. Ya saya bersyukur ya, jadi itu waduh goncangannya begitu, saya gak tahu kalau orang hamil mungkin bisa melahirkan di situ. Karena orang yang di belakang saya bersyukur duduk di depan ya Bapak Ibu. Itu adalah orang-orang Papua, orang Alor ya yang duduk di belakang saya, mobil bak ya. Dan itu mereka muntah-muntah Bapak Ibu. Saya bisa bayangkan kalau bukan Tuhan yang bisa membawa saya, menolong saya. Dan saya 8 jam turun lembah, saya masuk sampai ke Alor. Desa yang terkena seroja pada waktu itu dan tidak ada yang mengunjungi. Beberapa rumahnya hancur ya dan banyak kesaksian. Ada satu bayi yang bisa diselamatkan Tuhan di sana. Sudah tertimbun dengan pasir, tinggal wajahnya, tapi bayi ini menangis sehingga dia diangkat oleh orang-orang di sana. Tidak ada yang sering datang ke sana sehingga pada waktu kami datang mereka katakan, jejak kaki Bapak Ibu di sini tidak pernah kami lupakan. Jejak kaki engkau, hamba-hambamu yang mau rela datang berkorban untuk datang ke desa ini, tidak akan pernah dilupakan oleh kami. Saya waktu mendengar itu saya bilang, Tuhan kalau bukan Tuhan yang bawa saya sampai ke tempat ini, gak mungkin Tuhan. Ini semua karena Tuhan. Dan saya melihat di sana Bapak Ibu ya, anak-anak kecil, banyak yang gak pakai baju Bapak Ibu. Waduh, waktu saya mendengar itu ya saya lihat itu saya sedih. Saya bilang Tuhan, kok anak-anak di sini gak ada baju, di rumah saya banyak baju. Saya mau kirim lah Bapak Ibu. Tuhan saya bilang saya mau kirim lah. Nanti saya bawa lah, kalau bisa setruk deh saya bawa. Kasihan anak-anak ini gak ada bajunya. Kok gak ada yang datang bawa baju. Saya tanya kepada orang di sana. Ibu, kok anak-anaknya banyak yang gak pakai baju Bu? Kenapa? Kurang baju ya? Saya mau bawa baju ke sini nanti. Bapak Ibu tahu jawabannya yang gak pernah saya pikirkan. Bukan bajunya Bu, tapi gak ada air.
Tidak ada air yang masuk ke kampung itu. Tidak ada listrik yang masuk ke sana. Tidak ada signal. Jadi kalau Bapak Ibu udah ke sana, udah gak bisa keluar lagi. Gak ada signal. Bapak Ibu gak bisa bawa handphone dan cari mau rapat, meeting gak bisa Bapak Ibu ya. Di sana gak ada signal. Bisa bayangkan keadaan di sana. Dan saya tanya, saya kumpulkan anak-anak dari mau pulang sekolah, mereka berjalan kaki, ya melewati sungai, karena habis roja begitu banyak batu-batu yang sana. Dari turun gunung, mereka jalan mau pulang ke rumah. Bisa bayangkan sekolahnya di mana, di bukit mana, rumahnya di bukit mana. Pada waktu mereka di dekat tepian sungai, kami panggil, kami KKR di sana. Anak-anak kelas 4, kelas 5, kami KKR. Sudah pernah dengar Yesus? Kami KKR dan mereka sungguh-sungguh memiliki hati yang terbuka, anak-anak yang polos. Dan kami kumpulkan anak-anak ini sampai ke atas, ke salah satu gereja di sana, sudah ada gereja. Dan kami tanya Bapak Ibu, siapa presidennya saat ini? Sebenarnya gampang pertanyaannya ya. Siapa presiden waktu itu? Presiden yang lama bukan yang baru ya Bapak Ibu ya. Jadi siapa presidennya? Jokowi. Saya tanya siapa presiden Indonesia saat ini? Bapak Ibu tahu jawaban mereka? Nama bupatinya yang disebut. Nama bupatinya, kami kaget. Tapi kami juga ketawa, saudara kenapa? Sebegitu zaman yang modern, nama Jokowi yang begitu famous kemana-mana bahkan ke seluruh dunia, ada salah satu desa di mana anak-anaknya tidak tahu siapa presidennya. Sangat luar biasa. Kami menangis di sana, ada orang-orang Kupang, ada orang Alor, yang kaget juga pada waktu kami tanya seperti itu. Ada desa-desa seperti itu, Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau nama Jokowi aja nggak tahu, apalagi nama Yesus. Serba banyak di Indonesia ini yang belum tahu ada nama Yesus yang menjadi penyelamat, yang menjadi penopang, penolong. Ada nama Yesus sumber pengharapan. Tapi berapa banyak daerah di Indonesia belum tahu akan hal itu. Maria, ini salah satu orang-orang di mana saya oleh anugerah Tuhan ikut di dalamnya. Ya, kami mendengar suara Tuhan. Mereka datang dari Timur Tengah, dari berbagai negara. Ada juga dari Amerika, Timur Tengah, Asia. Ada 40 orang. Mereka berdoa puasa di salah satu daerah di Jawa Barat. Ya, hanya makan 1 kali dan mereka akan banyak mendengar. Salah satu yang mereka dengar adalah bahwa mereka harus mendengar dia. Apa yang dia ingin sampaikan pada kita semua. Dan yang kedua gambar itu adalah di mana mereka mendengar bahwa Tuhan, Lord save your million from the cursed world. Tuhan, begitu banyak orang-orang-Mu yang perlu mendengar Engkau. Dari dunia di sepupu yang ada di bangsa ini. Bahkan di bangsa-bangsa. Mereka berdoa puasa untuk mendapatkan isi hati Tuhan. Untuk berdoa. Ada yang dokter, ada yang pengusaha, ada misionaris. Mereka kumpul bersama 40 hari. Mereka berdoa untuk mendengar, Lord, Kau begitu banyak jiwa-jiwa di seluruh dunia ini. Ada million, ada jutaan orang. Dan mereka butuh Tuhan. Mendengar. Maria mendengar. Dia mendengar, dia terus mendengar. Apa yang Tuhan ingin taruh di hatinya. Apa Tuhannya yang mau dalam hidupnya. Dia mendengar. Yang kedua, Maria meratap di kakinya. Tidak hanya mendengar. Pada waktu dia tahu bahwa saudaranya sakit dan meninggal, dia meratap di bawah kaki Tuhan. Dia katakan, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati, Tuhan. Tuhan, dia meratap di bawah kaki Tuhan. Ada saudaranya yang pergi dan dia
saudaraku pasti tidak mati. Maria meratap di bawah kaki Tuhan. Dan tidak hanya Maria, dikatakan di dalam Yohanes, orang-orang Yahudi yang ada bersama-sama dengannya ikut menangis melihat apa yang Maria lakukan. Mereka meratap di bawah kaki Tuhan. Mereka menyadari hati Tuhan. Seberapa banyak dari kita saat ini tidak bisa lagi meratap. Engkau tidak bisa melihat hati Tuhan dan kau menangisi apa yang menjadi hati Tuhan. Seberapa banyak kita hidup dalam kenyamanan saat ini. Tidak bisa lagi mendengar Tuhan bicara bagimu, bicara buat perusahaanmu, bicara buat engkau secara pelayananmu, pribadimu. Berapa banyak dari kita tidak bisa lagi meratap seperti Maria. Tuhan, saudaraku, sekiranya engkau ada di sini, dia pasti tidak akan mati. Maria punya iman. Pada waktu dia melihat itu, dia mendengar dan dia beriman untuk melakukannya. Dan tidak hanya mendengar, tapi dia beriman melakukannya. Maka dengan imannya itu Maria melihat perbuatan besar Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Tuhan katakan, Lazarus, kau keluar. Kau tidak tidur. Kau tidur, kau keluar. Kau tidak mati. Lazarus keluar. Situ dengan imannya, Maria melihat perbuatan nyata, ajaib yang Tuhan kerjakan. Seberapa jauh dari kita di sini, ya, khususnya para pengusaha, engkau tidak bisa lagi melihat perbuatan ajaib yang Tuhan kerjakan dalam usahamu. Kau seharusnya melihat pada waktu engkau mendengar, kau seharusnya melihat. Dan engkau akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, yang lebih besar lagi. Saya begitu yakin bahwa Indonesia akan jadi berkat buat bangsa-bangsa. Dan saya percaya Tuhan juga pakai para pengusaha yang ada. Maukah engkau para pengusaha mendengar apa yang Tuhan ingin kau lakukan? Banyak pengusaha-pengusaha di zaman-zamannya mereka mendengar apa yang Tuhan ingin lakukan. Seberapa jauh kita juga ingin mendengarkan isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kerjakan. Maria, dia meratap di bawah kaki Tuhan. Dia sungguh-sungguh menangis di bawah kaki Tuhan. Melihat keadaan saudaranya yang mati. 4 hari sudah mati. Tidak ada kehidupan, mati. Tapi Tuhan katakan, Lazarus, kau keluar. Engkau tidur, kau tidak mati. Marta bilang, Tuhan jangan, dia sudah berbau. Dia sudah bau. Tuhan katakan tidak. Dia akan bangkit. Seberapa banyak saat ini, biar engkau mendengar rangan orang-orang di sekitarmu yang mungkin mati secara rohani. Engkau mendengar rangan mereka yang meratap, yang membutuhkan kasih Tuhan. Biar engkau mendengar hari ini. Berapa banyak biar engkau mendengar hari ini. Kematian-kematian banyak terjadi. Juga secara ekonomi, mungkin bisnis orang lain. Hari ini biar kau dengar dari Tuhan. Biar Tuhan membangkitkan bisnismu. Engkau membangkitkan ekonomimu. Kalau engkau mau mendengar. Tuhan ingin engkau mendengar hari ini. Meratap di bawah kakinya. Meratap minta Tuhan perbuatannya dinyatakan. Ini kami melakukan ya, oleh anugerah Tuhan dalam 40 hari saya diizinkan ikut 2 hari Bapak Ibu ya. Bersama dengan mereka dan kami meratap apa yang menjadi beban pelayanan di Kawasan World ya di dunia. Sepupu kita sama-sama kita meratap di bawah kaki Tuhan. Kita minta belas kasihan Tuhan. Dan kita menyatakan bahwa itu tidak terjadi lagi di dalam dunia yang ada. Maria memilih yang terbaik, mendengar, meratap di bawah kaki Tuhan. Dan dia mencurahkan di kakinya. Maria yang sama, Maria yang mendengarkan di kaki Tuhan. Maria yang sama, pada waktu Maria yang boleh meratap di bawah kaki Tuhan karena saudaranya Lazarus yang mati. Maria yang sama yang mencurahkan di kakinya.
Maria itu bukan orang penting Bapak Ibu ya. Gak ada sesuatu yang penting untuk Maria ini. Tetapi Maria mendengar dan dia tahu. Pada waktu Yesus akan mati di kayu salib. Ini adalah sesuatu yang Maria berikan yang terbaik. Dia persiapkan untuk kematian Tuannya. Dia bawa buli-buli yang berisi minyak yang paling mahal. Dan dia curahkan kepada kakinya karena dia tahu sebentar lagi Tuhannya akan disalibkan. Karena Maria tahu sebentar lagi bahwa Tuhannya akan mengalami aniaya, akan menjadi penebus dosa bagi semua orang. Dan Maria tahu karena dia mendengar. Dia terus mendengar. Bandingkan dengan muridnya yang lain Bapak Ibu. Ada yang bilang, jangan itu boros. Gak usah, ngapain ngeborosin. Uang yang begitu banyak kau boroskan hanya untuk hal seperti ini. Jangan, ada lagi muridnya yang gak tahu Bapak Ibu ya. Mereka masih memilih mana yang terbesar. Siapa yang duduk di samping kanan Yesus. Mereka bertengkar dengan hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak mendengar. Tidak ada persiapan yang dilakukan. Tapi Maria, dia mendengar. Dia mendengar dan dia mempersiapkan. Dia tahu sebentar lagi Tuhannya akan menghadapi hal yang begitu besar dalam hidupnya. Dan dia tidak punya waktu lagi untuk meminyaki tubuh Yesus. Sehingga pada saat itu dia memberikan minyaknya, dia menyeka kakinya, dia mengurapi kepalanya. Sebagai tanda bahwa dia akan mati, disalibkan dan dibangkitkan. Sehingga apa yang dilakukan Maria tertulis pada waktu Injil diberitakan. Karena Maria mendengar. Dia mendengar, dia tahu isi hati Tuhan. Dia diam, dia tidak banyak bicara. Tapi dia melakukan sesuatu yang terbaik buat Tuhannya. Dia mempersiapkan kematian Tuhannya dengan memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Mungkin Maria ini juga pengusaha ya Bapak Ibu ya, saya nggak tahu ya. Karena dia punya uang yang begitu banyak untuk dia berikan pada Yesus. Maria memberikan yang terbaik. Dia mencurahkan semua untuk Tuhannya. Dia berikan. Ini ada satu gambaran. Jadi ada conference Lawson di Korea. Banyak orang datang conference ini. Dan ada salah satu pelukis yang melukiskan apa yang Tuhan taruh di hatinya dari awal sampai akhir. Dia menggambarkan tentang orang yang menuai Bapak Ibu ya. Dan itu ada gambar-gambar setiap musim, setiap dekade orang-orang itu dituai. Ada penuaian yang begitu besar. Dan dia melihat ya bulir-bulir itu menyerupai seorang pengantin ya yang siap mempelai Kristus, yang siap menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tuaian terus terjadi saat ini. Maria berpostur di kakinya, mendengar, meratap, dan juga mencurahkan isi hatinya. Bapak Ibu saat ini, engkau ingin seperti apa? Engkau ingin seperti lalat kah? Beritahu lalat ya. Lalat itu di mana adanya? Di tempat yang kotor, ya. Di mana lagi? Di sampah, ya. Lalat itu selalu cari hal-hal yang kotor. Ya, kalau lebah gimana Bapak Ibu? Dia mencari sesuatu yang baik, madunya, sarinya. Dia cari, dia fokus. Dia nggak cari sampah, dia fokus kepada madunya, sarinya. Apa yang harus dia dapat, dia fokus mencari itu. Di rumah saya ada pohon asam Bapak Ibu, jadi banyak lebah tuh cari bunga-bunganya ya di pohon asam saya. Jadi dia cari dan dia buat sarang lebah ya. Yang begitu besar sampai harusnya manggil madam kebakaran ya. Untuk bisa putusin itu karena begitu besar yang sudah dia buat ya. Madu, mencari lebah mencari madu. Dia mencari sesuatu yang baik. Dia mencari, dia memfokuskan akan apa yang harus dia dapat. Sesuatu yang baik dia dapatkan. Dia fokus tidak pada sampah. Seberapa banyak kita seringkali fokusnya pada sampah.
Ya, omongan-omongan orang sampah Bapak Ibu. Kita percaya kepada orang-orang omongannya, bukan kepada firman. Kita melakukan karena kita percaya kepada orang lain, bukan karena firman. Sering kita dipengaruhi oleh media yang ada. Itu sampah Bapak Ibu. Coba bilang kiri kanannya, kamu yang mana, yang lebah atau yang lalat? Coba tanya, bangun nih dulu, colek ya. Kamu lebah atau lalat? Ya, jangan kita seperti lalat, tapi biarlah kita lebih lebah. Apa yang Tuhan inginkan, engkau lakukan yang terbaik buat Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, ini satu kisah juga. Ini kisah di mana zaman abad 17 ya. Ada seorang yang luar biasa, Zinzendorf. Ya, dia dipanggil Tuhan pada waktu dia melihat lukisan Yesus yang penuh dengan duri, dan dia dapat impresi, apa yang sudah kau lakukan buat aku yang mati di kayu salib. Zinzendorf tidak bisa tahan. Dia terus ingat akan apa yang dia dapat waktu dia mengajak ya berdoa secara bergiliran. Ini ada 12 pasang. Ya, 6 mereka meratap di bawah kaki Tuhan. Meratap mencari wajah Tuhan. Orang-orang Eropa pada waktu itu ya. Mereka melakukan berdoa secara bergiliran selama 24 jam sehari. 7 kali seminggu mereka meratap mencari Tuhan. Mereka berdoa tanpa putus. Dan saudara tahu berapa lama mereka lakukan? 100 tahun berdoa bersama. Terus meratap cari wajah Tuhan. Menangisi waktu itu Eropa belum sebaik sekarang. Mereka meratap sehingga Bapak Ibu lewat orang-orang ini. Terjadi pengutusan banyak sampai ke luar negeri. Misionaris diutus begitu banyak dari Eropa. Dulu Eropa adalah pengutus ya, misionaris terbesar. Korea saat ini Bapak Ibu ya. Ini Korea mengalami revival yang luar biasa. Itu pada tahun 90-an lebih mereka mengalami revival. Tetapi tahun 95 pertumbuhan gereja mereka melambat. Kepercayaan masyarakat mulai menurun. Tantangan yang dihadapi, penekanan yang berkelebihan pada pertumbuhan jumlah, korupsi kepemimpinan, struktur hierarki yang menghambat komunikasi, anggapan kemunafikan, itu membuat gereja Tuhan di Korea itu jadi melambat Bapak Ibu. Ini salah satu cerita yang saya ikuti, diambil pada waktu Lawson 2024 kemarin di Korea. Saya tidak ikut ke Korea, tapi mereka ada online-nya. Dan salah satu pastor senior David Kim mengatakan, mereka melakukan pertobatan karena mereka tahu harus dimulai dari pemimpin yang ada. Dia katakan, ya Bapa Allah yang kudus dan pemurah kami dengan rendah hati berdiri di hadapan-Mu mengakui dosa-dosa kami. Tuhan, kami mengakui bahwa gereja Korea kadang-kadang menyimpang dari esensi Injil. Terlalu menekankan pada kemakmuran materi dan kesuksesan serta perluasan secara lahiriah. Ya Tuhan, kami bertobat atas perpecahan di dalam gereja, persaingan yang berlebihan di antara kami, dan juga kegagalan moral para pemimpin kami. Ya Tuhan, ampunilah kami saat kami gagal membawa kerendahan hati Kristus ke dalam ladang misi kami dengan bersikap mendominasi dan sombong. Ya Tuhan, kami mengakui kegagalan kami dalam mewariskan iman pada generasi muda dan gagal memuridkan mereka. Ya Tuhan, kami bertobat dari dosa-dosa ini. Kami memohon pengampunan dan belas kasihan. Perbarui kami dengan Roh Kudus-Mu, memunculkan kebangkitan baru di tengah-tengah kita. Di dalam nama Yesus, nama kami yang berharga, kami berdoa. Amin. Dan Pastor David mendengar dari Tuhan, perlu ada pertobatan bagi gereja Tuhan di Korea. Perlu ada ratapan dari para pemimpin gereja Korea datang kepada Tuhan. Perlu datang kembali kepada Tuhan karena sikap-sikap
yang begitu sombong dan mendominasi. Mereka gagal memuridkan generasi muda dan memuridkan mereka. Pastor David sungguh datang pada Tuhan merendahkan diri. Saudara, biar hari ini kita mau mendengar apa yang Tuhan ingin lakukan dalam hidupmu. Berikan waktu untuk punya waktu untuk dengan Tuhan. Kami dari tim doa, kami melakukan hampir setiap bulan. Bapak Ibu ya, untuk menghadapi tahun 2025 itu gak mudah. Kami mendoakan gereja Tuhan hampir setiap bulan ya. Ada Pak Budiman dengan para tim doa yang berdoa untuk jemaat Tuhan, untuk para pemimpin. Karena tidak mudah kami mendengar banyak apa yang Tuhan nyatakan untuk kami. Hari ini biar izinkan Tuhan bicara kepada engkau. Apa yang harus engkau lakukan bagi Tuhan? Persembahan yang terbaik apakah yang kau berikan bagi Tuhan? Dia sudah berkorban, mati agar engkau diselamatkan. Biar engkau mendengar hari ini apa yang masih menghalangi saya Tuhan untuk mendengar engkau. Saya percaya hidupmu ada dalam rancangan Tuhan. Biar kau kembali pada Tuhan. Apa yang menghalangimu untuk mendengar, berbagi dan melangkah, mari datang pada Tuhan. Tuhan, akui kau ada kegagalan dalam hidupmu, akui pada Tuhan. Akui halang menghalang. Apa yang kau ingin saya responi bersama mendengar hari ini. Biar engkau buka telingamu Tuhan. Aku mau mendengar. Aku mau memberikan waktumu, waktu terbaikku untuk mendengar. Aku tidak mau terus disibukkan. Berapa banyak para pengusaha hari ini kau mau duduk mendengar, berpuasa mencari wajah Tuhan. Karena Dia adalah Tuhan yang tahu Alfa dan Omega. Dia tahu Dia punya rancangan yang begitu banyak buat kau. Rancangan yang besar. Seberapa banyak kau mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa yang kau lakukan dan kau berikan bagi Dia. Dia sudah mati bagimu. Di depanku disakiti. Supaya kau bisa mendengar, kau membuka telingamu. Dia sangat mengasihimu. Mari kita duduk dan bertanya kepada Tuhan. Kita akan Ku berikan hatiku dan jiwaku hanyalah bagimu. Di setiap waktu nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku hanyalah bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu nyatakan jalanmu. Ku berikan hatiku dan jiwaku
Tuhan mendengar media, tidak hanya mendengar ucapan orang, tapi kami punya telinga untuk mendengar suara Engkau. Mendengar darimu Tuhan, karena Engkau Raja segala raja, Engkau adalah pemilik langit dan bumi. Kami ingin mendengar darimu Tuhan. Kami mau tersungkur, kami mau belajar meratap Tuhan. Sesuatu yang Tuhan taruh di hati kami tentang jiwa-jiwa, tentang orang dalam kesulitan. Kami gak acuh lagi. Kami tidak melakukan pembiaran, tapi kami datang kepada Tuhan meratapi Tuhan. Tuhan tolong, tolong lepaskan Tuhan, lepaskan, bangkitkan segala kerohanian yang mati, kerohanian yang sulit untuk mengintimasi dengan Tuhan. Hari ini ku katakan, bangkit rohmu dalam nama Yesus, bangkit imanmu dalam nama Yesus, bangkit dalam nama Yesus. Tuhan mengasihi kau, Tuhan mengasihi kau, bangkit, bangkit dalam nama Yesus. Kau dengar saat ini, Tuhan mengasihimu. Kau keluar, setiap yang membelenggu terputus dalam nama Yesus. Tuhan mengasihimu lebih dari apapun juga. Kasihnya tidak terbatas buat engkau. Untuk para penyembah, ya Tuhan ingin engkau duduk di bawah kakinya. Engkau duduk di bawah kaki Tuhan, mencari wajah meratapi para penyembah, supaya engkau bisa mendengar apa yang Tuhan inginkan sampaikan kepada jemaatmu. Biar kau memiliki waktu-waktu bersama dengan Tuhan, berpuasa, merendahkan diri, mencari wajah, tersungkur di bawah kaki Tuhan. Pada waktu engkau meratap, tersungkur, maka Tuhan akan membuat engkau melakukan banyak perbuatan-perbuatan ajaib, banyak perbuatan-perbuatan besar. Karena engkau melakukannya tidak engkau sendiri, tapi engkau melakukannya bersama dengan Tuhan. Engkau melakukannya karena Tuhan ada bersamamu. Tuhan yang bawa engkau, Tuhan yang menuntun engkau, Tuhan dengan kasih-Nya yang akan menolong engkau melakukan sesuatu yang besar dalam hidupmu. Biarlah kami Tuhan memasuki tahun 2025 ini, kami sungguh mempersiapkan yang terbaik Tuhan kedatangan-Mu yang
dirimu. Seperti Maria, dia tidak marah waktu Lazarus mati, tapi dia justru tersungkur membawakan Tuhan. Tuhan, kalau engkau ada saudaraku tidak akan mati Tuhan. Serba banyak kau mengalami seperti Lazarus. Ada kematian, seringkali ada jalan yang tertutup, ada jalan yang sulit kau lalui. Mari kau datang kepada Tuhan. Tuhan, tolong. Percaya Tuhan akan memberikan perbuatan ajaib bagimu. Tuhan akan menyatakan apa isi hatimu padamu. Menyatakan apa yang Tuhan ingin kau lakukan.